Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Santri Misteri. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menguak bencana yang terjadi di Cianjur. Dari sisi gaib, sebelumnya kami dari tim Santri Misteri mengucapkan turut berduka atas bencana yang terjadi di Cianjur. Semoga saudara-saudara kita yang tinggal di sana diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah dalam menghadapi bencana yang terjadi saat ini. Semoga nanti dari konten yang kita buat bisa menjadikan suatu solusi untuk menyelesaikan atau sedikit membantu meredam atau menyelesaikan bencana yang ada di Cianjur. Semoga apa yang kita kuak nanti dari sisi gaib ada solusinya, ada jalan keluar untuk menghadapi musibah yang terjadi saat ini. Untuk lebih lanjutnya nanti kita mediumkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel kami. Dukung terus channel kami supaya kami bisa berkarya lebih banyak lagi, bisa menguak apa yang belum terkuak dari sisi gaib menurut versi kami Santri Misteri. Ya, biar tidak berlama-lama, langsung saja kita ke mediumisasi. Ini saya akan mencoba mengundang atau menghadirkan salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang bencana yang terjadi di Cianjur. Kita tanya-tanya kenapa terjadi bencana di situ, dan nanti kita coba cari tahu solusinya harus seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu makhluk gaib yang mengetahui tentang terjadinya bencana alam gempa bumi yang ada di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk. Silahkan hadir. Semua penyusup dari dalam maupun dari luar terkunci, tidak bisa mempengaruhi mediumisasi ini kecuali makhluk yang saya mediumkan. Jika makhluk ini berkata dusta, otomatis tubuhnya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Hanya makhluk yang saya undang yang bisa bicara seperti bahasa manusia. Allahu. Ini dari bangsa apa? Raksasa. Bangsa raksasa itu dari jenis apa? Golongan jin. Golongan jin. Terus kamu tadi sebelum masuk ke dalam tubuh medium ini dari mana? Saya dari suatu wilayah. Dari suatu wilayah. Kok bisa masuk ke sini, gimana ceritanya? Ada yang membawa. Ada yang bawa. Terus berarti kalau kamu dibawa masuk ke sini, pasti kamu tahu kenapa kamu dibawa ke sini. Iya. Kira-kira apa alasannya kamu dibawa masuk ke sini? Saya mau diajak. Diajak apa? Mengetahui. Nah, sini saya tanya gini. Emang bangsa jin itu mengetahui tentang terjadinya bencana alam di situ? Tergantung dari kapasitas makhluknya. Tergantung dari kapasitas makhluknya. Ya.
Lah jenengan bangsa jin berwujud raksasa ini mempunyai kapasitas apa kok sampai tahu? Saya mengetahui. Mengetahui? Ya. Jelas? Ya. Ya, sekarang coba dijelaskan. Sebenarnya apa yang terjadi di Cianjur? Itu salah mereka sendiri. Salah mereka sendiri. Ya. Terjadi apa sebenarnya di wilayah Cianjur itu? Asusila. Asusila. Ya. Terjadinya gempa bumi itu loh. Akibat apa sebenarnya? Dari atas. Dari atas Ya. dibuat gempa, digoncang buminya. Ya. Murka. Murkanya yang kuasa. Ya. Atas perbuatan apa kok murka? Pelecehan. Pelecehan gimana? Perzinahan. Perzinaan. Ya. Kalau perzinaan kan udah biasa lah, di mana-mana kan juga ada perzinaan. Kenapa kok di wilayah Cianjur itu? Ada tempat di mana tempat itu berkeyakinan terhadap makhluk-makhluk seperti kami. Nah, kalau ada keyakinan di tempat itu ada suatu keyakinan terhadap makhluk-makhluk seperti kalian. Ya. Nah, terus apa digunakan ritual untuk apa namanya tadi? Perbuatan asusila tadi. Ya. Selain itu ada hal yang lainnya enggak? Kalau asusila itu ya di mana-mana kan yang tadi bilang sudah terjadi, di mana-mana banyaklah asusila. Yang menjadi pokok permasalahan kenapa di Cianjur itu kok diguncang oleh gempa? Ada hal banyak yang membangun gedung-gedung itu dengan darah. Membangun gedung-gedung dengan darah. Ya. Lah, kalau di dalam Al-Quran dulu diceritakan terjadi gempa itu karena adanya suatu perzinaan sesama jenis seperti zamannya Nabi Lut. Apakah di sana juga terjadi seperti itu? Ya. Apakah di daerah sana itu marak hal-hal seperti itu? Si sebagian. Di sebagian. Ya. Dari akibat sebagian ulah dari sebagian orang, semuanya menanggung beban, Ya. merasakan semuanya tadi. Dihancurkan semuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya lagi, apakah orang-orang yang ada di sana itu mengetahui hal itu terjadi? Mereka tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri? Ya. Enggak, mereka itu mengetahui enggak terjadinya praktek-praktek yang seperti itu di lingkungan mereka? Mengetahui. Mengetahui. Ya. Kalau mengetahui, kenapa mereka diam saja? Mereka tidak sadar kalau itu salah. Oh, mereka tidak sadar kalau itu salah. Ya, mereka merasa benar. Lah, mereka padahal kan orang beragama semua. Kenapa? Apakah mereka nggak pernah membaca kitab suci atau gimana? Nah, itu mereka hanya luarannya saja, tidak tembus ke dalam. Luarannya saja, tidak tembus ke dalam. Tidak masuk ke dalam dirinya mereka. Terus selain dari perzinaan sesama jenis tadi, ada hal yang lainnya enggak yang menyebabkan terjadinya bencana ini? Ada. Apa itu? Banyak orang melakukan ritual. Banyak orang melakukan ritual. Ritual apa? Yang diagungkan. Ritual yang diagungkan. Ritual yang diagungkan itu yang seperti apa? Seperti memakai tempat-tempat kuburan, mengkeramatkan. Oh, mengkeramatkan itu. Terus yang dikatakan ada apa itu? Melakukan apa? Ibadah bersama-sama dengan agama yang lain itu benar atau tidak di sana? Ya ada. 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 Lah kenapa kok bisa? Karena mereka tidak tahu kebenaran. Karena tidak tahu kebenaran, melakukan ibadah beda agama dalam satu tempat atau gimana? Mereka sembarangan.
Dan mereka itu tidak mau ada perbandingan. Mereka menganggap semuanya itu sama. Mereka menganggap semuanya sama. Akhirnya mereka beribadah sama-sama, gantian gitu. Ya, Ya, terus selain terjadi bencana gempa, ada bencana apa lagi di wilayah Cianjur itu? ada gelombang air. Gelombang apa? Gelombang air. Gelombang air. Ya, Lah, gelombang air ini didatangkan oleh Yang Maha Kuasa, itu apa penyebabnya? semuanya dihabiskan akibat dari harta-harta mereka. Emangnya harta-harta mereka kenapa? Didapat dari apa? Uang dari tidak benar. Banyak praktek riba di sana. Ya, Terus kira-kira gempa bumi ataupun gelombang air ini hanya saat ini saja, selesai saat ini saja, ataukah ada yang lebih dari hal ini? bisa selesai bila orang-orang itu minta pemberhentian bencana ini dengan cara yang tepat. Minta pemberhentian bencana ini dengan cara yang tepat. Kalau menurut versi bangsa kalian, cara yang tepat itu seperti apa? Agungkan nama Tuhan yang sebenarnya. Oh, berarti jalan satu-satunya untuk mereda, untuk menghentikan bencana ini adalah tobat. Ya, Diakui semua perbuatan-perbuatan kita yang keliru gitu. ya, Terus untuk sampai saat ini, apakah masih terjadi gempa-gempa? masih. Kami sudah siapkan prajurit-prajurit di perbatasan. Berarti akan terjadi gempa susulan yang lebih dahsyat daripada gempa pertama. Ada Terus dampak dari gempa itu apa kira-kira? keluarnya air. Dampak dari gempa tadi keluarnya air. Air susulan. Air susulan. Akan ada banjir susulan. Akan ada banjir susulan. Lah ini katanya sudah terjadi banjir. Akan menyusul. Ada lebih lagi, susulan banjir lagi. Ya, Kira-kira volumenya lebih besar atau lebih kecil daripada banjir sekarang? sama. Sama. Ya, Nah kalau sama ya biasa aja. banjirnya itu bencananya tidak akan terhenti. Oh, bencananya tidak akan terhenti. Nah terus katanya kan di suatu tempat itu kalau ada paku buminya, di tempat itu insya Allah aman dari bencana. Nah apakah di daerah situ nggak ada paku buminya? Tidak ada. Tidak ada paku Tidak buminya. ada. Bila ada air dan bumi tidak akan mau merobek tanah. Bila ada air dan bumi tidak akan merobek tanah itu. Ya, Lah, di sini yang menjadi pertanyaan saya lagi, dari mana kamu kok tahu cerita ini semuanya? saya dari bangsa putih. Tahu dari bangsa putih. Ya, Nah, kamu ini bangsa jin atau bangsa putih? bangsa jin. Bangsa jin. Nah, kenapa bangsa jin kok bisa bersahabat dengan bangsa putih ini? Saya tidak bersahabat. Nah, terus Awal mula yang melakukan bangsa putih. awal mula yang melakukan bangsa putih, Ya, terus dilanjutkan bangsa jin gitu. kami mengetahui, kami menyaksikan. Oh, kalian menyaksikan. Ya, Nah, terus kalian ini sudah muslim atau belum? saya belum muslim. Belum muslim. Ya, Pernah mendengar yang namanya Semyang Nurjaya Nirwana? itu paduka raja saya. Pernah mendengar. Ya, Nah, kira-kira kamu mau jadi pengikut beliau atau tidak? ya, Mau. ya. Kalau mau, saya muslimkan. Mau nggak? Mau. Kalau mau, siapkan dadanya, saya muslimkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk dalam hidup jadi Allah jadi muslim. Nah, biar sempurna diikuti kata-kata saya ya. Kata-kata makhluk ini nyambung dari lisan ke hatinya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim. Allah. Gimana? Sudah berubah atau belum? Rasanya tadi sampai sekarang ada bedanya nggak? Ada. Ada. Bedanya apa? Dari udaranya. Dari udaranya. Perwujudannya berubah nggak? Manusia. Perwujudannya berubah jadi manusia. Kayak manusia gitu. Iya. Pakaian apa? Putih. Pakaian putih. Nah, dari yang kamu ceritakan awal tadi saat kamu masuk, kira-kira kamu ada bohongnya nggak yang tadi awal? Saya tidak dusta. Tidak dusta. Berarti semua yang kamu ceritakan tadi benar ada. Ada. Terus kira-kira ada berita apa lagi dari gaib yang kamu ketahui tentang Cianjur? Saat ini saya masih belum mendengar kabar. Belum mendengar kabar. Iya. Terus dari bencana yang terjadi di situ menelan korban jiwa atau tidak? Menelan. Ada berapa banyak korban jiwa di sana? Ada 300. 300 lebih atau 300 kurang? 300 lebih. 300 lebih. Itu yang kamu ketahui. Nah, terus yang menjadi ini lagi pertanyaan saya. Dari bencana yang terjadi di sana itu ada turut campur tangannya bangsa lain nggak selain bangsa putih? Bangsa lain tidak berani Bangsa lain ikut-ikut. tidak berani ikut-ikut. Ya. Berarti itu murni dari bangsa putih yang bergerak. Iya. Ada cara buat meredam tadi gimana caranya katanya? Kan udah muslim nggak boleh bohong. Salah satu-satunya hanyalah tinggalkan semuanya yang sudah dilakukan. Tobat. Iya. Kira-kira seandainya yang di sana itu tidak mau tobat, apa yang akan terjadi? Kehancuran. Akan dihancurkan oleh Allah. Kehancuran akan terus menerus. Kehancuran yang akan terjadi terus menerus. Ya. Itu sebagai bukti bahwa kuasa Tuhan itu ada. Itu sebagai bukti bahwa kuasa Tuhan itu ada. Terus kira-kira selain di daerah Cianjur ada tempat lainnya enggak yang mungkin akan terjadi bencana yang seperti itu? Cilacap. Cilacap Ya. akan diterpa gempa atau apa? Banjir. Banjir. Iya. Banjir kan sekarang kenapa sih kok sekarang ini marak terjadi banjir itu? Sana sini, daerah sana sini, sana sini yang terdengar cerita banjir. Itu sebenarnya apa sebabnya banjir ini kok bisa terjadi? Karena riba. Karena riba yang sudah merajalela. Iya. Itu Allah murka terus didatangkan banjir. Benar. Ya, mungkin hanya itu saja yang pengen sedikit saya ketahui, atau mungkin ada hal yang lain yang mungkin belum saya ketahui yang kamu ketahui tentang akan terjadinya apa atau terjadi apa di wilayah Cianjur itu? Tunggu saja
Ditunggu saja, emang akan terjadi apa lagi? Di kota tersebut, Hmm? jika mereka tidak ingin terjadi, Hmm? hindari semuanya. Hindari gimana maksudnya? Hindari larangan-larangan. Hindari dari larangan-larangan yang dilarang Allah. Ya, Hanya itu saja. Emang di kota emang ditenggelamkan atau gimana? tidak Di apa? akan disamakan. Di bolak-balik gitu buminya. Ya, Berarti terjadi gempa di kota parah. itu tergantung dari dosa-dosa mereka. Ya udah. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan kembali ke tempat kamu dan nanti teman-teman kamu atau pasukan kamu nanti dimuslimkan ya, biar semuanya bisa ikut berjuang di jalannya Allah bersama Sang Hyang Nurjayani Nirwana ya. Ya, Nah udah, silakan pamit, salam dulu, saya bantu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk ini keluar bersih beserta efek-efeknya Allah. Demikian tadi para pemirsa Santri Misteri, hasil mediumisasi yang kita lakukan. Itu tadi berita atau cerita dari makhluk gaib yang kita hadirkan ke sini. Nah, kalau masalah itu benar atau tidak benar, saya sendiri juga nggak tahu kan, karena kebenaran yang mutlak adalah nanti Allah yang lebih tahu. Tetapi kalau dari versi yang diceritakan tadi, memang di dalam Al-Quran kan juga sudah ada cerita dulu di zamannya Nabi Lut, zamannya Nabi Nuh, terjadi hal-hal yang seperti itu. Akhirnya didatangkanlah oleh Allah, kemurkaannya Allah turun dengan dijadikan dibolak-baliknya bumi ini, terjadi gempa, tanah longsor, terjadi banjir. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan untuk meredam ini semua? Karena tidak ada yang bisa meredam kemurkaan Allah kecuali dengan tobat. Semoga yang sudah melakukan bisa ingat apa perbuatan yang kita lakukan, yang mereka lakukan itu dampaknya bukan untuk mereka sendiri, tapi orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang ada di sekitarnya akan ikut merasakan dampak dari perbuatan mereka. Mari kita doakan semoga mereka segera sadar dengan perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Mari kita kembali jalannya Allah, ikut menjalankan ajarannya Rasulullah Muhammad SAW secara kafah. Jangan dipilah-pilah, jangan di mana yang baik, mana yang enak dijalankan, yang menurut kita nggak enak kita nggak mau jalankan. Jadi ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dijalankan semua. Apa yang dilarang ya kita jauhi, apa yang diperintahkan kita jalankan. Terus di dalam Al-Quran kan juga sudah dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun itu kan, lakum dinukum waliyati. Jadi tidak boleh antara agama satu dan agama satunya itu dicampur aduk. Itu harus punya prinsip. Ya, demikian tadi hasil mediumisasi dan kesimpulan dari apa yang sudah terjadi. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur diberikan oleh Allah kekuatan pertolongan, bisa segera pulih dari bencana yang dihadapi, bisa sabar menghadapi, dan semoga segera diangkat oleh Allah segala musibah. Saya tutup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan dari apa yang sudah dilakukan ini tadi, dan anggap saja kalau ini hanya sekedar hiburan, ya hiburan. Kalau ini bisa diambil hikmahnya, silahkan diambil. Semoga bermanfaat untuk
introspeksi diri kita masing-masing. Saya tutup sekian dari kami Santri Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.